Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Lydia, nomor BP 1901071024 akan mempresentasikan materi perkuliahan manajemen keuangan, yaitu dengan topik saham dan valuasinya. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, hak hukum dan hak istimewa pemegang saham biasa, yang kedua, jenis-jenis saham biasa, yang ketiga, harga saham versus nilai intrinsik, dan yang keempat, model dividen yang didiskonto. Yang pertama, hak hukum dan hak istimewa pemegang saham biasa. Sebelum lanjut, apa itu pemegang saham biasa? Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan dan mereka memiliki hak hukum serta hak istimewa tertentu yang akan menjadi topik dalam bagian ini. Yang pertama, kendali atas perusahaan. Pemegang saham biasa suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya. Selanjutnya, memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Dalam suatu perusahaan kecil, pemegang saham utama umumnya juga sebagai presiden direktur dan ketua dewan direksi. Dalam perusahaan besar terbuka, manajer umumnya memiliki saham, tetapi kepemilikan pribadi tersebut biasanya tidak cukup untuk memberikan hak suara kepada mereka. Jadi, manajemen dari kebanyakan perusahaan yang dimiliki publik dapat diganti oleh pemegang saham jika tim manajemen tersebut dinilai tidak efektif. Peraturan federal dan negara bagian mengatur pelaksanaan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham. Yang pertama, perusahaan harus melakukan pemilihan direksi secara berkala, dan yang kedua, pemegang saham dapat hadir dalam rapat tahunan dan memberikan suara secara langsung. Selanjutnya yaitu hak preemptif. Hak preemptif merupakan suatu ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk membeli emisi baru saham biasa atau efek yang dapat dikonversi secara prorata. Pemegang saham biasa seringkali memiliki hak yang disebut hak preemptif atau preemptive right untuk membeli setiap tambahan saham yang dijual oleh perusahaan. Di beberapa negara bagian, hak preemptif secara otomatis sudah dicantumkan dalam anggaran dasar di setiap perusahaan. Di beberapa negara bagian lain, hak ini harus ditambahkan secara spesifik ke dalam anggaran dasar. Tujuan hak preemptif terbagi atas dua, yaitu yang pertama mencegah manajemen suatu perusahaan menerbitkan saham tambahan dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Yang kedua, melindungi pemegang saham dari pendilusian nilai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham biasa. Jenis-jenis saham biasa terbagi dua, yaitu yang pertama saham terklasifikasi atau classified stock. Merupakan saham biasa yang diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua, saham pendiri atau founder share, yaitu saham yang dimiliki pendiri perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menjaga kendali perusahaan tanpa harus memiliki mayoritas saham. Selanjutnya yaitu harga saham versus nilai intrinsik. Harga saham adalah harga pasar saat ini dan dapat diketahui dengan mudah bagi perusahaan publik. Sebaliknya, nilai intrinsik yang mencerminkan nilai sebenarnya dari saham perusahaan tidak dapat diketahui dengan mudah sehingga harus diperkirakan. Keseimbangan pasar terjadi ketika harga saham sama dengan nilai intrinsiknya. Apabila pasar saham efisien, kesenjangan antara harga saham dan nilai intrinsiknya tidak terlalu besar dan tidak terjadi dalam waktu yang lama. Namun dalam beberapa kasus, harga saham perusahaan individual dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa investor dan perusahaan memperhatikan nilai intrinsik? Karena ketika berinvestasi di saham biasa, sasaran seseorang adalah membeli saham yang dinilai rendah dan menolak saham yang dinilai tinggi.
Konsekuensinya, menurut analisis Wall Street, investor institusional yang mengendalikan reksadana dan dana pensiun, dan banyak investor individu lain yang tertarik menemukan modal andal yang dapat membantu memprediksi nilai intrinsik saham. Investor tentu saja sangat memperhatikan nilai intrinsik, tetapi manajer juga harus memahami bagaimana nilai intrinsik diestimasi. Yang pertama, manajer harus mengetahui bagaimana berbagai aksi dapat mempengaruhi harga saham, dan manajer harus mempertimbangkan apakah saham mereka dinilai lebih rendah atau lebih tinggi sebelum membuat keputusan yang pasti. Selanjutnya yaitu modal dividen yang didiskonto. Saham biasa memberikan aliran arus kas yang diharapkan akan terjadi di masa depan, dan nilai suatu saham dihitung dari nilai sekarang arus kas masa depan yang diharapkan. Dari nilai tersebut terdapat dua unsur, yaitu yang pertama dividen yang diharapkan setiap tahunnya dan harga yang diharapkan akan diterima oleh investor ketika mereka menjual saham tersebut. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam model valuasi saham, yaitu sebagai berikut. Yang pertama DT, yaitu dividen yang diharapkan akan diterima oleh para pemegang saham pada akhir tahun KT. Yang kedua harga pasar atau market price, yaitu harga di mana saham dijual di pasaran. Yang ketiga tingkat pertumbuhan atau growth rate, yaitu tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham yang diharapkan. Yang keempat, tingkat pengembalian yang diminta atau required rate of return, yaitu tingkat minimum pengembalian atas suatu saham biasa yang dianggap dapat diterima oleh pemegang saham. Selanjutnya yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return, yaitu tingkat pengembalian atas saham biasa yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Selanjutnya yaitu tingkat pengembalian aktual atau terrealisasi atau actual rate of return, yaitu tingkat pengembalian atas suatu saham biasa yang secara aktual diterima oleh pemegang saham dalam periode di masa lalu, bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya yaitu imbal hasil dividen atau dividend yield, yaitu dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham saat ini. Selanjutnya, imbal hasil keuntungan modal yaitu capital gain yield, merupakan keuntungan modal sepanjang 1 tahun tertentu dibagi dengan harga awal. Dan yang terakhir yaitu total pengembalian yang diharapkan atau expected total return, merupakan jumlah imbal hasil dividen yang diharapkan dan imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.